Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Bedong, Bapak Soeharto SPDP, yang pada kesempatan hari ini diwakili oleh Wakil Kurikulum SMA 1 Bedong, Bapak Muhammad Bagus Wijaya SPD. Kepada rekan guru dan staf TU SMA Negeri 1 Bedong yang saya banggakan, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam kegiatan diseminasi budaya positif calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Demak dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang syafaatnya selalu kita tunggu di hari akhir yaumul kiamat. Bapak Ibu sekalian, perkenankan saya Chandra Yutaningrum sebagai pembawa acara sekaligus moderator pada kesempatan hari ini untuk membawakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua doa, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, keempat paparan diseminasi budaya positif, yang kelima sesi tanya jawab, dan keenam penutup. Marilah kita buka acara diseminasi budaya positif pada kesempatan pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Kami hantarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin dipersilakan untuk berdiri. Acara selanjutnya, hadirin yang berbahagia, marilah kita berdoa sejenak untuk memanjatkan doa yang selanjutnya akan dipimpin oleh Bapak Ahmad Nur Iskandar SPD. Kepada Bapak Ahmad Nur Iskandar, wakil yang tepat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah sebelum kita melaksanakan acara pada siang hari ini kita berdoa semoga acara pada hari ini
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan da'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yuafi maziyah. Ya Rabbana lakal hamdu wa syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa sayyi'atina wa ummina wa ikhwanina wa jaddina wa jaddatina wa jaddil muslimina wa muslimat wa mu'minina wa mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat ya Allah ya Allah ya Rahman. Allahumma ya Allah wa ta'ala dan barakah wa lahamna ila kharista wa lahasatan ala istilah wal akhir ila qalita wa la maridan illa samaita wa la uluda illa sabarta wa la dina illa qadarta. A'udzu billahi min syururi bala wa min istiqo wa su'il qada wa safahatil aqdar. Allahumma ya Allah inna nas'aluka sawaba fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najatan minan wa afdalil ihsan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman sekalian telah berdoa pada kesempatan hari ini. Semoga acara kita pada kesempatan hari ini diberikan kelancaran, diridhoi oleh Allah dan memberikan kita semua manfaat. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu acara MT, paparan diskriminasi budaya positif oleh narasumber kita Ibu Novita Maulida SPD. Kepada Ibu waktu dan cepat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru kita. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Weden yang kali ini diwakili Wakil Kepala Bidang Kurikulum Bapak Muhammad Bagus Wijaya SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru serta karyawan SMA Negeri 1 Weden. Pertama, kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai dengan hari ini kita masih diberikan panjang umur, diberikan kesehatan juga kesempatan sehingga dapat menghadiri kegiatan diseminasi budaya positif. Shalawat serta salam tak dapat kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita tunggu syafaatnya di dunia dan akhirat. Ya qaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan kesempatan dan waktu kepada kami, juga dukungan untuk melaksanakan kegiatan aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang merupakan salah satu kegiatan dari program guru menggerak yang sedang saya jalani sekarang. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu guru yang telah meluangkan waktu untuk bisa hadir mengikuti kegiatan hari ini. Perkenalkan saya memperkenalkan diri, saya Novita Maulida, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Demak. Bapak Ibu yang kami hormati, tujuan kegiatan hari ini adalah yang pertama, yaitu melaksanakan tugas aksi nyata modul 1.4 budaya positif, diseminasi budaya positif. Yang kedua, yaitu berbagi ilmu
juga mengajak Bapak Ibu semuanya yang ada di sini, keluarga besar SMA Negeri 1 Wodo, untuk bersama-sama menciptakan budaya positif untuk sekolah kita tercinta SMA Negeri 1 Wodo. Baik Bapak Ibu, untuk mengefisienkan waktu, marilah kita langsung menuju ke kegiatan ini, yaitu diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif oleh saya Novita Maulida, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Demak. Selamat datang Ibu Bapak Guru hebat. Mari bekerja sama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta SMA Negeri 1 Wodo. Bapak Ibu, perkenalan saya untuk mengingatkan kembali tujuan pendidikan kita. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, ibaratkan sekolah itu adalah lahan pertanian yang hidup dan bibitnya adalah murid kita, sedangkan kita sebagai pendidik, sebagai guru adalah petaninya. Bibit padi, ibaratkan bibit padi itu akan tumbuh menjadi padi, tidak akan berubah menjadi jagung atau ubi atau yang lainnya. Tapi kita sebagai petani, kalau menginginkan padi tersebut menjadi padi yang berkualitas, pasti akan ada treatment atau tindakan-tindakan yang kita lakukan. Oke, Pak Ismi? Jadi padi yang berkualitas itu butuh sentuhan-sentuhan, misalnya diberikan pupuk yang tepat. Begitu juga dengan anak-anak kita, murid kita, Bapak Ibu. Kalau kita menginginkan anak kita yang berkarakter baik, kita sebagai guru berkewajiban untuk menuntun. Menuntun di sini apa, Bapak Ibu? Menuntun di sini apa sih, Bapak Ibu? Menuntun di sini mengarahkan, ya Pak Arti, apa lagi? Kurang mungkin? Memberi contoh, ya apa lagi? Ya, membimbing, ya. Kita menuntun, membimbing, memberikan contoh yang baik, memberikan teladan untuk murid kita, sehingga kita bisa menjadikan murid kita itu murid yang berkualitas. Dalam hal di sini adalah karakternya. Misalnya saja, ya, kita menginginkan murid kita menjadi seorang dokter. Dokter seperti apa yang kita inginkan? Dokter yang mempunyai sosial yang baik misalnya. Ya, jadi itu semua adalah tugas kita sebagai guru untuk menuntun lakunya murid. Selanjutnya kita masuk ke materi budaya positif. Budaya positif adalah suatu pembiasaan yang berpihak positif. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Semuanya saya yakin sudah tahu ya Bapak Ibu profil pelajar Pancasila. Nah, pertanyaannya, apakah di sekolah kita sudah ada pembiasaan yang bernilai positif, Bapak Ibu? Sudah ada Bapak Ibu pembiasaan yang bernilai positif? Ya? Bagaimana Pak Des? Gimana? Ada, misalnya apa Pak Des? Belum ada. Belum ada? Banyak yang Yakin belum ada di sekolah kita pembiasaan yang positif, pembiasaan yang baik yang setiap hari sudah kita lakukan, ya Pak Marin? ada. Iya, apa Pak Marin? Membaca Asmaul Husna. Membaca Asmaul Husna, ini apa lagi? Oh, nyanyikan Indonesia Raya. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, ini apa lagi? Membicarakan apa? Setiap pagi kita di depan, terutama ibu-ibu BK, superhero kita deh, yang setiap hari standby di depan gerbang, salim, menyapa murid, ya. Itu contoh banyak dari pembiasaan positif yang telah kita lakukan di SMA kita. Jadi ketika murid datang, kita sudah menyambutnya, murid pasti akan merasa senang karena kehadirannya sudah disambut. Begitu ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan. Pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju nggak Bapak Ibu? Kalau hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Setuju? Tergantung? Ya. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak.
Setuju? Saya yang tengah setuju? Setuju. Baik, ini nanti akan kita bahas. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Oke. Nanti jawabannya akan kita temukan ketika Bapak Ibu guru mengikuti kegiatan hari ini. Nah, Bapak Ibu, di sini ada materi atau konsep inti dari budaya positif. Hari ini saya akan berbagi 7 materi atau 7 konsep budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh segitiga restitusi. Ini merupakan hal baru atau sudah pernah Bapak Ibu baca atau dengar sebelumnya? Baru. Sama ya, Bapak Ibu saya juga baru mendengarnya ketika mengikuti program pendidikan berubah. Materi pembelajaran yang pertama, perubahan paradigma belajar. Ada kegiatan Bapak Ibu, kegiatan kepalan tangan. Mohon diperhatikan ada A dan B, Anda dan teman Anda dengan sebelahnya ya. Dengan sebelahnya A dan B. Sobelah secari kertas kecil. Kalau tidak ada kertas, ibaratkan ada kertas, bukan ya? Kertas kecil kemudian ditulis benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda atau rahasia, bagi Anda rahasia atau sangat berharga. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Jadi seolah-olah Bapak Ibu yang A itu menggenggamnya. Di dalamnya ini adalah benda yang sangat berharga atau rahasia sekali, sehingga Anda sekuat tenaga untuk menggenggam tidak membukanya. Buatlah sebuah kepalan, mengepal ya tangannya seperti ini. Teman Anda yang B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Silakan untuk dicoba. Yang B bisa dengan cara membujuk, kemudian mengiming-imingi sesuatu. Ya, silakan ditulis dulu di kertas, kemudian akan berada Sudah Bapak Ibu sudah ditulis ya? Silakan digenggam dulu. Yang A menggenggam, sekuat tenaga menggenggamnya. Jangan sampai benda itu lepas, karena itu sangat berharga untuk Anda. Tulisi saja, itu mungkin HP atau perhiasan atau mungkin Faiz calon istri, jadi biar ganti koran. Kemudian yang B berusaha untuk membuka genggaman tersebut, membuka kepala tersebut. Boleh dengan membujuk, dengan
Ada yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kita sebagai guru di kelas misalnya dengan murid kita, misalnya murid kita sedang belajar, sementara kita sudah mau mulai pelajaran. Anak-anak, yuk perhatikan, bu guru sudah di sini, yuk kita perhatikan, kita mulai pelajaran. Berhenti dulu ngomongnya. Tuh, ilusi guru mengontrol murid. Apakah itu efektif, Bapak Ibu? Kira-kira anak akan nurut apa enggak? Murid nurut apa enggak? Ketika kita ngomong tersebut, ngomong seperti itu, murid nurut enggak? Ada yang nurut, ada yang enggak, ya. Mungkin saat itu anak mau dikontrol. Memang saat itu nurut, tapi mungkin tidak bertahan lama, ya kan? Tidak bertahan lama. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Misalnya seperti ini, anak tadi atau murid ngobrol sendiri, kemudian nilainya jelek. Terus saya bilang gini, nah, ayo dong belajar. Kasihan orang tuamu di rumah, sudah bekerja capek-capek, kamu sekolahnya kok nggak benar. Sekolah yang benar dong. Itu kira-kira efektif juga nggak, Bapak Ibu? Anak akan merasa bersalah, menyalahkan dirinya sendiri, dan itu dalam waktu yang lama, tetapi juga mungkin tidak efektif. Sesekali anak itu akan nurut, tapi selanjutnya mungkin tidak akan nurut lagi. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Di sini, ayo anak-anak belajar yang rajin, belajar yang giat ya, biar nilainya bagus, biar nanti lulus, biar nanti bisa cari kampus atau perguruan tinggi yang sesuai keinginan kalian. Ini juga Bapak Ibu, ini sebuah ilusi juga ya. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita dulu sebagai orang dewasa dan juga sebagai anak, jangan sebagai anak itu. Memaksa anak. Kita di pikiran kita, ketika kita memaksa anak akan mengikuti kita. Padahal sebenarnya anak itu juga punya pilihan sendiri. Jadi dia sebenarnya tidak mau untuk dipaksa, tidak mau dikontrol. Hasilnya apa? Anak akan melakukan keinginan kita sementara saja, Bapak Ibu. Ini semua adalah ilusi. Ilusi kontrol ya. Selanjutnya, perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang boleh dikontrol? Di stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan dalam teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita diharapkan mengubah dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Nah ini Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu ada yang mengalami seperti itu atau hanya saya nih. Nanti kita akan belajar selanjutnya, yaitu kita biasanya menghadapi murid misalnya, anak salah, kita langsung menyalahkan, memarahi. Sedangkan kita tidak tahu anak itu melakukan tersebut memiliki tujuan apa, kita tidak tahu, kita langsung marah-marah. Kita melakukan paradigma kita. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya kalau stimulus respon. Dengan teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, seperti tadi kegiatan kepala tangan, kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sementara dalam teori kontrol tidak ada yang namanya pemaksaan. Yang ada hanya kolaborasi dan konsensus atau kesepakatan. Kemudian model berpikir menang kalah. Di sini menciptakan pilihan-pilihan baru dan model berpikir menang-menang. Jadi dalam teori kontrol itu tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Kita menciptakan keadaan menang dan menang. Jadi tidak untuk mengalahkan hak orang lain. Gitu ya. Lanjut. Nah, sudah masuk ke materi pembelajaran 2, yaitu disiplin positif. Ibu Bapak, kalau kita mendengar kata disiplin, yang ada di benak kita apa? Kamu dengar kata disiplin? Penyiksaan, Ibu Yuliana. Kemudian apa lagi? Tertib, Bu Chandra. Apa lagi? Pemaksaan, Kamu Arif. Tepat waktu. Apa lagi? Enak nggak disiplin itu? Kalau menurut kita, dari yang disebutkan Bapak Ibu tadi, ada pemaksaan, ada disiplin waktu, ada tertib, kita seperti dipaksa gitu, dipaksa untuk melakukan itu.
Misalnya contoh kemarin ketika COVID, kita dipaksa untuk memakai masker ketika keluar rumah. Pak Atif masih setia, Pak Irham dan Pak Is juga masih setia dengan maskernya. Kalau saya sudah tidak tahan, maaf, nafasnya nggak leko. Itu ya disiplin. Kemudian kita masuk ke makna kata disiplin. Berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Kemudian dalam budaya kita, nah ini Bapak Ibu, dalam budaya kita disiplin dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi seperti sekolah ya, yang sekarang kita lakukan, kita mendisiplinkan anak itu kita cenderung membuat anak patuh dan anak akan merasa tidak nyaman pastinya. Di sini yang selanjutnya pengertian disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri. Nah ini yang kita lebih setuju dengan ini ya. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Harapannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi disiplin itu adalah memerintah diri sendiri, kemampuan untuk kita memerintah diri sendiri sehingga kita yakin akan nilai-nilai yang kita hargai, sehingga akan muncul rasa tanggung jawab, rasa tanpa terperintah orang lain. Harapannya nanti akan muncul motivasi secara intrinsik. Di sini sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nilai kebajikan universal. Apakah Bapak Ibu sudah pernah mendengarnya sebelumnya? Nilai kebajikan universal? Ini Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan universal. Ini juga hal baru bagi saya Bapak Ibu. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi sifat-sifat positif manusia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dari lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Ini bisa dipakai dimanapun, di daerah manapun. Indonesia mungkin ya bisa ambil pakainya ya nilai-nilai apa saja nanti kita lihat nilai-nilai universal, universal. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan menurut William Glasser pada teori kontrol 1984. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini Brian Wilson pakar pendidikan tahun 1998. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu yang mengajar di kelas 10 pastinya sudah tidak asing lagi ya, dengan nilai-nilai kebajikan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, kemudian bergotong royong dan kreatif. Contoh harus masuk. Ya, silakan duduk. Nah, sudah masuk ke materi pembelajaran 3. Motivasi perilaku manusia, Bapak Ibu. Di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kira-kira Bapak Ibu di sini pernah mengalami ini ya? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, misalnya apa? Berangkat terlambat, jadi biar nggak terlambat supaya kita tidak kena hukuman. Untuk Bapak Ibu guru, yang lainnya bagaimana? Kita ngajar deh, saya sendiri bukan Bapak Ibu mungkin. Saya sendiri, saya pribadi. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman atau teguran dari Bapak Kepala. Ketika sudah dari jam pelajaran atau setelah istirahat terutama ya, saya biasanya mungkin ke kelasnya udah lama gitu. Jadi cepet-cepet nanti
kemudian Pak Harto kalau sekarang kita pilih biar nggak kena tegur. Kalau di kelas kosong biar kita nggak ditelepon atau di WA. Terus saya nih Bapak Ibu, kalau yang lainnya mungkin nggak seperti itu. Begitu. Nah, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukan yang itu tidak cepat-cepat nanti saya ditegur lagi ya. Ini masuk pada motivasi eksternal, masih motivasi dari luar. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalimat pertanyaannya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, untuk yang kedua ini kita melakukan sesuatu. Untuk yang kedua ini kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan imbalan. Jadi kita melakukan sesuatu atau disiplin yang baik karena untuk mendapatkan imbalan atau pujian ya. Misalnya tadi berangkat tepat waktu. Oh biar TPP-nya cair. Nah, berangkat tidak telat supaya tidak potong TPP-nya, betul. Kemudian apa lagi? Tidak ditegur juga kan? Atau tadi dipuji oleh Bapak Kepala. Ini loh, Bapak ini, Ibu ini selalu berangkatnya rajin, nggak pernah telat, nomor 1, disiplin. Nah itu juga masih masuk pada motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang diinginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Saya akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukannya? Bapak Ibu di sini pasti seperti itu ya. Yang ketiga ya. Yang ketiga, oke, buyul ya. Ya contohnya apa buyul? Apa? Contohnya yang ketiga untuk menjadi orang yang diinginkan, misalnya buyul. Buyul selalu ya seperti ini. Saya senang jika saya bekerja baik. Saya senang jika saya Bekerja tertib, bertanggung jawab, bagus sekali. Kita kasih tepuk tangan untuk buyul. Semoga menginspirasi teman-teman yang lainnya. Ini saya lihat buyul juga aktif mengikuti kegiatan pengembangan diri ya buyul, sering mengikuti kelas pelatihan, dan itu tidak hanya untuk akredit ya buyul, pastinya ya untuk pengembangan diri ya, untuk menambah ilmu pasti. Semoga Bapak Ibu yang lainnya juga seperti itu, menular ini. Nah ini Bapak Ibu yang masuk pada motivasi internal. Jadi motivasi dari dalam diri kita sendiri, tidak ada pengaruh dari orang lain. Kita melakukannya karena kita meyakini, kita yakin dengan nilai-nilai yang kita dan nilai yang kita yakini. Ini nanti yang menjadi tujuan disiplin positif yang sedang kita bahas hari ini. Nah Bapak Ibu, ada kasus Bapak Ibu, IPA kurang menguasai pelajaran matematika. Rumus, Bu Ati, Pak Fairul sebagai guru matematika SMA 1 ini. Sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa. Malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya, berdiri di depan teman-temannya. Karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno, kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Bapak Ibu, pertanyaan yang pertama, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Setuju tidak? Bapak Ibu setuju bukan? Setuju tidak? Dengan tindakan Pak Seno yang tadi menyuruh IPA maju di depan kelas memegang hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaannya. Pak Des juga matematika ya. Gimana? Setuju tidak Pak Des dengan Pak Seno sebagai guru matematika di sini? Gimana Pak Des? Tergantung sih. Setuju tidak? Tahu Pak Khairul? Tahu Hati? Humus? Tadi IPA, si IPA melamun. Tidak setuju. Bu Mulyati tidak setuju. Kenapa Bu? Kok nggak setuju terhadap tindakan Pak Seno? Mempermalukan IPA, ya. Kita jadi malu. Dampaknya apa? Oh kita takut IPA malu. Nanti pasti akan ada dampaknya ya. Kalau anak menjadi atau si IPA menjadi malu dan takut, nanti dampaknya panjang. Kemudian menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi?
dilakukan Pak Seno terhadap Diva? Bapak Ibu? Hukuman, oke. Jadi di sini hukuman. Kenapa? Oh, itu bisa dikatakan hukuman. Tindakan Pak Seno termasuk hukuman. Kenapa? Ada di itu siswanya diminta untuk maju ke depan, berdiri di depan kelas. Iya. Sebagai hukuman buat Iva disuruh maju ke depan ya, disuruh maju ke depan, berdiri di depan kelas, menunggu itu untuk dianggap sebagai hukuman ya. Ya karena langsung nyeplos Pak Senonya ya. Oke, terima kasih Bu Mulyati. Di sini Bapak Ibu yuk fokus lagi yuk. Tahan dulu ngantuknya, tahan dulu laparnya nih di jam rawan. Sebentar lagi makan siang. Di sini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kita kalau dihukum merasa sakit nih Bapak Ibu. Ya pastinya. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Walaupun itu menyakitkan, tetapi itu memberikan pembelajaran dan sakitnya itu gak akan lama. Kemudian kalau yang hukuman membuat anak sakit baik secara fisik atau hati untuk jangka waktu yang lama yang tadi saya sebutkan. Kemudian yang konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu jangka pendek. Hanya dalam waktu sebentar saja anak merasa tidak nyaman. Seterusnya mungkin anak tidak akan mengulangi mungkin ya. Kemudian selanjutnya hukuman anak membenci kedisiplinan. Dengan diberikan hukuman, anak bisa jadi membenci kedisiplinan. Sedangkan konsekuensi anak akan menghargai arti disiplin itu. Hukuman paksaan lebih memaksa anak, sedangkan konsekuensi stimulus dan tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi konsep diri yang baik. Bapak Ibu, setelah ini ada pertanyaan, ada kegiatan, nanti ini termasuk hukuman apa konsekuensi. Jadi mau diperhatikan dulu ya. Diperhatikan dulu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Jadi nanti untuk slide berikutnya Bapak Ibu akan diminta untuk menentukan apakah itu termasuk kategori konsekuensi atau hukuman. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Ketika dihukum, anak bisa jadi berbohong, menyembunyikan permasalahannya atau kesalahannya. Konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Sedangkan konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Oke, next. Nah, Bapak Ibu, saya perhatikan Bapak Ibu, di sini saatnya Bapak Ibu menentukan mana yang termasuk hukuman dan mana yang termasuk konsekuensi. Yang pertama, Bapak Ibu, mau diperhatikan, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Mencatat 100 kali di buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Hukuman? Oke, nanti kita cek jawabannya ya. Kita simpan dulu jawabannya hukuman. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Oke. 4, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Duduk di bangku pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Terlambat daring di pembelajaran daring 15 menit dan kita mau tinggal 15 menit sesudah kelas selesai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Pelajaran PJOK ya? Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Kita cek ya jawabannya, apakah jawaban Bapak Ibu tadi sudah sesuai. Silakan. Nah, yang
Karena ini relevan Bapak Ibu. Terlambat, karena dia terlambat, makanya disuruh saya tidak akan terlambat lagi. Relevan ya? Karena dia terlambat, jadi menulisnya juga tentang kalimat terlambat. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, konsekuensi, betul ya? Murid diminta push up, tadi hukuman. Menggantikan kertas, tadi konsekuensi, betul. Berjemur di lapangan basket pukul 12, hukuman, benar ya? Berdiri di depan kelas, tadi Bapak Ibu menjawab hukuman juga. Duduk di bangku pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan karena mencederai teman bermain di lapangan. Tadi Bapak Ibu menjawab apa? Ada yang hukuman, ada yang konsekuensi, ya. Jadi jawabannya adalah konsekuensi karena di sini ada kaitannya, relevan ya, kejadiannya di lapangan sehingga karena konsekuensinya juga di lapangan juga. Terlambat hadir di pembelajaran daring, tadi konsekuensi, benar. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas, tadi konsekuensi juga ya jawabannya. Oke, nah ini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Tadi Bapak Ibu menjawab hukuman. Ini ada kaitannya tidak? Ada ya? Pelajaran PJOK boleh sah-sah saja untuk lari. Jadi relevan ya? Maksudnya konsekuensi. Yang terakhir membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil, hukuman. Jadi bisa ditarik kesimpulan Bapak Ibu. Konsekuensi itu relevan dengan kesalahan, sedangkan hukuman itu tidak relevan. Yang terjadi di sekolah kita Bapak Ibu bagaimana? Yang terjadi di sekolah kita bagaimana Bapak Ibu? Kalau misalnya dana yang terlambat, sering hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya. Saya sendiri juga seperti itu Bapak Ibu. Sebelum mengetahui ini, ketika anak terlambat masuk kelas dan saya, ya sudah, kamu kembali saja ke BK sana, biar dikonseling lagi sama guru BK. Sebenarnya itu nggak nyambung loh. Anak sudah terlambat, tidak boleh mengikuti pelajaran, double ruginya, rugi 2 kali. Kita kalau memberikan konsekuensi yang relevan, karena sudah terlambat, biarkan saja masuk dulu. Dan keterlambatannya tadi berapa menit, kita berikan konsekuensi sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Lanjut Bapak Ibu. Materi pembelajaran 4. 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Ini hal gandungan ya. Sepertinya sudah mulai lemes-lemes, apa kita perlu ice breaking? Perlu ice breaking Bapak Ibu? Es jus nanti ya, es jus. Apalagi es apa lagi Bu yang sudah disiapkan Bu? Es teh, es jus nanti lengkap Bapak Ibu, silakan dipilih sendiri. Silakan pesan melalui food. Untuk selanjutnya materi pembelajaran 4 kita ice breaking dulu biar mengasuk ya, karena ini jam-jam rawan. Ya monggo Bapak Ibu silakan untuk berdiri. Kita ice breaking dulu. Breaking. Semuanya berdiri Bapak Ibu. Rahma, Yuliana, Bu Henry, Lawan Kamil, bisa duduk sama capek. Ini materi selanjutnya. Tutup. Kami dulu belajar dulu nanti baru-baru. 1 ditambah 1 sama dengan 2.
Bapak Ibu. Dan ini saya baru mengetahuinya. Yang pertama, kebutuhan dasar bertahan hidup atau survival. Kebutuhan dasar bertahan hidup ini berkaitan dengan fisiologis, makan, pangan, sandang, kebutuhan akan tempat tinggal, jadi harus terpenuhi. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, love. Dan selanjutnya kebutuhan kesenangan, fun, kebebasan atau freedom, dan penguasaan atau power. Ada 5. Kita bahas yuk satu-satu. Ini langsung ada kasus ya Bapak Ibu. Tadi ya, kita langsung ke kasus saja biar lebih paham ya. Ibu Ambar, mohon perhatikan ya. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya, yaitu bernama Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Kira-kira apa menurut Anda? Doni? Sudah pernah dikasih makan siang, apalagi? Sebelum kita tahu alasannya, kalau kita punya situasi seperti ini, kita menjadi Bu Ambar, Bapak Ibu. Posisi kita di kelas sebagai Bu Ambar, mendapati murid kita mengambil bekal salah satu temannya. Kira-kira yang kita lakukan saat itu apa? Menanyai Doni, apa lagi? Adiknya selalu ya, karena sendirian ya Pak Andi. Ada yang mau mengatakan ya Pak Andi. Kemudian apa lagi Bapak Ibu? Ada yang langsung memarahi Doni saat itu juga di kelas? Ada, saya dulu juga pernah seperti itu. Kita nggak tahu alasannya, saya sendiri nggak tahu. Pasti spontan. Loh Doni, kenapa kok diambil ini? Harusnya nggak boleh seperti itu nah. Marah dulu. Apalagi ibu ya di rumah. Saya sendiri juga punya anak banyak. Punya kasus juga di rumah, kasus anak-anak sekolahan menghadapi hal yang sama. Kalau sayang ya, kalau sayang dulu sebelum mengetahui bisa saja langsung melakukan tanpa mengambil. Kalau yang Bapak Ibu yang lain mengambil dulu menanya itu bagus Bapak Ibu, sudah benar betul, benar sekali. Nah, kira-kira alasan Doni tadi ada yang bilang Pak Bagus bilang Doni tidak membawa bekal lagi. Mamanya sibuk seperti Bu Yuliana ya Bu. Enggak, Bu Yuliana walaupun sibuk, kalau untuk anak selalu siap ready ya. Ya, bagus sekali itu. Ya, kita lihat ya jawabannya. Di sini ada 5 kemungkinan jawaban berdasarkan 5 kebutuhan dasar manusia. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ambar sebaiknya mencari tahu alasan Doni melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni. Jadi disesuaikan dengan 5 kebutuhan dasar itu. Yang pertama, Doni lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Jadi di sini Doni ingin memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu bertahan hidup. Kalau kita tadi langsung marah-marah, padahal Doni itu hanya ingin makan karena lapar, tidak diberikan bekal oleh ibunya. Pasti yang ada kita akan merasa bersalah sendiri, karena lapar, sudah lapar, marah-marah, ya kan? Kemudian yang kedua, kemungkinan jawabannya teman Doni jadi memperhatikan Doni. Di sini sesuai dengan kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Berarti Doni ingin memenuhi kebutuhan dasarnya dengan cara yaitu mengambil bekal supaya diperhatikan oleh temannya. Kemudian kemungkinan jawaban yang ketiga, dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Di sini penguasaan. Dengan cara mengambil bekal, Doni mengira atau dia akan berpikir teman-temannya akan takut. Ini loh saya berani mengambil bekal teman saya jadi takut. Kan? Kemudian Doni merasa bosan dengan bekal yang diberikan orang tuanya karena selalu bekal yang itu saja. Mungkin jangan cepat keluar aja ya.
anak merasa bersalah nantinya. Dan ketika anak nangis, mereka semakin suka mungkin ya, menikmati. Kemudian posisi sebagai teman, motivasinya itu eksternal, baik pada orang tertentu, dia akan baik atau akan patuh menurut pada guru-guru tertentu. Posisi pemantau, guru mengarahkan ke peraturan formal. Ini ciri khasnya gitu. Dan posisi manajer memberikan pertanyaan, murid mencari solusi. Ini ciri khususnya. Kita bahas satu-satu. Nah di sini motivasi ada dua, eksternal dan internal. Mana nanti yang termasuk motivasi eksternal dan internal? Yang pertama yaitu perilaku atau posisi kontrol penghukum dulu Bapak Ibu. Guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menghindar, menyindir, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Misalnya, contohnya di kelas ya, atau ini kalimatnya, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan, di kelas Bapak Ibu. Penghukum misalnya seperti tadi kita kasih contoh, Pak Seno misalnya ya, Iva tidak bisa menjawab pertanyaannya sehingga Iva, kamu nggak bisa sih sana maju ke depan, tunjukin dong, berdiri di depan. Itu sebagai penghukum. Bahasanya dengan nada tinggi, membentak-bentak. Kemudian hasilnya apa? Murid akan memberontak, dendam, dan menyalahkan orang lain. Hati-hati Bapak Ibu, kita tidak sengaja melakukannya, tetapi dampaknya sangat tidak baik untuk anak kita maupun murid kita. Kemudian yang kedua yaitu membuat orang merasa bersalah. Guru berbuat berceramah menunjukkan kekecewaan mendalam. Misalnya tadi saya sudah kasih contoh di depan. Nah, aku gak kasihan sama orang tuamu, tani, guru tani, dan ponak-panting, berangkatnya di subuh, kerja keras, capek-capek, keluar sampai sore, hasilnya juga nggak seberapa. Kamu mau berangkat sekolah saja, nurut saja orang mau. Anak akan merasa bagaimana di situ? Anak akan merasa bersalah. Bahkan kalau di rumah saya sendiri, waktu di rumah saya punya anak, salah satu anak saya, ketika bandel, saya buat seperti itu. Saya sengaja membuat anak saya merasa bersalah. Sebelum saya mengenal ini, saya membuat anak saya merasa bersalah. Anak saya, salah satu anak saya ketika melakukan kesalahan, saya buat seperti ini. Ya Allah dek, kok tega banget sama mama? Kok gak kasihan sama mama? Dengan nada-nada halus, kemudian memelas begitu. Dan ketika anak saya nangis, saya merasa senang, puas. Iya, salah ternyata Bapak Ibu itu nggak boleh, nggak boleh lagi dilakukan. Ya, dan sehingga anak akan menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Karena rasa bersalah itu akan ada dalam jangka waktu yang panjang lama. Nah, dua perilaku kontrol tersebut masuk dalam identitas gagal. Masuk ke identitas gagal atau sukses. Di sini ada perilaku kontrol yang positif. Yang pertama, teman membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Kalimatnya bisa berbunyi seperti ini, lakukan untuk Bapak Ibu. Ya sudah, Bapak Ibu nanti akan bereskan. Dengan murid misalnya, kita akan dengan murid. Di situ disebutkan ada anak yang misalnya lambat, namanya misalnya Anto, apa lambat lagi sih? Ayo dong, jangan terlambat. Lakukan ini demi Bapak Ibu. Misalnya mau masuk kelas, nanti biar Bu yang ngomong sama guru BK-nya. Itu posisi sebagai teman. Apa yang terjadi? Anak tersebut akan ketergantungan dengan kita. Maka murid tersebut bisa baik dengan guru-guru tertentu saja. Gak semua guru dia sukai. Yang dia sukai, yang dianggap dia sebagai teman, yang dia mau menurut, mau patuh. Kemudian perilaku kontrol yang positif lagi itu memantau. Guru berbuat menghitung dan mengukur berdasarkan catatan-catatan. Apa peraturannya, apa konsekuensinya atau sanksinya, apa yang telah kami lakukan, apa yang terjadi sekarang. Hasilnya menyesuaikan dari awal ini. Contohnya Bapak Ibu, ada anak yang membuat kasus, murid kita membuat kasus, membuat kesalahan misalnya, apa nih? Banyak kasus misalnya di sekolah kita. Contohnya apa kalau di kelas Bapak Ibu? Bolos, tidur, lagi main game, itu ya di kelas ya. Iya, kita
dibuat. Nah, di sini yang selanjutnya identitas berhasil kontrol diri sebagai manajer. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini? Apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya? Kalau kamu memperbaikinya, kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu? Hasilnya mengeluarkan watak atau karakter. Harapannya Bapak Ibu, kita sebagai guru di sini sebagai posisi kita dihadapkan sebagai posisi manajer. Jadi ketika anak ada masalah, murid kita mempunyai masalah, kita tidak mengingatkan sanksinya, kita tidak mengingatkan konsekuensinya, tapi diajak untuk berdialog, bertanya. Kemudian ditanya anaknya, di situ diingatkan lagi keyakinannya apa. Anak dipancing untuk mencari solusi sendiri atas permasalahan. Itu ya? Ya Bapak Ibu, kita berlatih lagi. Biar lebih tahu ya. Pernyataan-pernyataan ini nanti termasuk dalam posisi mana? Siapa yang mengatakan? Apakah tadi? Yang pertama apa tadi Bapak Ibu? Posisi apa yang pertama? Penghukum. Yang kedua? Lembut. Merasa bersalah. Posisi membuat merasa bersalah. Yang ketiga posisi sebagai teman. Yang keempat posisi sebagai pemantau. Yang kelima posisi sebagai manajer. Nah, dari pernyataan ini mana? Tuh, yang siapa yang mengatakan? Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu siapa yang mengatakan? Posisi siapa yang mengatakan? Bu Novi. Berarti saya sebagai apa posisinya Mas? Kita yang mengatakan itu. Penghukum. Yang lainnya? Bisa? Membuat rasa bersalah. Ada lagi yang lainnya? Dua itu yang kita simpan ya. Penghukum atau membuat rasa bersalah. Kita kasih cek jawabannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, membuat rasa bersalah. Ada lagi? Membuat rasa bersalah kita simpan. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Lembut. Membuat rasa bersalah. Ada lagi? Membuat rasa bersalah. Kita simpan. Kemudian, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Mungkin bukan Manajer. Manajer. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Salah. Oke, kita cek ya Bapak Ibu ya. Cepat lagi. Kembali lagi. Atasnya. Oke, di sini saya kecewa sekali sama kamu, membuat rasa bersalah. Oh ya tadi saya tidak bisa. Saya kecewa sekali dengan kamu, karena merasa bersalah terhadap guru yang mengatakan seperti itu. Saya sudah membuat guru ini, Pak ini merasa kecewa, karena membekas, menyalahkan dirinya sendiri. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Hukum jelasnya. Tidak benar. Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu. Teman, pasti ya. Bahasanya lebih bersahabat, enak seperti dengan temannya sendiri. Kalau kamu mau mendapatkan stiker kita hari ini, pemantau. Betul tadi Pak Jes menjawab, teman-teman tidak menjawab. Pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah
Posisi sebagai teman. Yakin teman? Ada yang lain? Setuju teman semuanya? Setuju. Pemantau, bagaimana tadi perbedaannya antara teman dan pemantau? Ayolah tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Membuat rasa bersalah. Iya, betul sekali bapak ibu. Jadi lebih paham ya mengenai kasus. Ada lagi kasus kedua, agak panjang bapak ibu. Kalau bahasa Indonesia sudah biasa ya Pak Andi, Pak Agus membaca ini kurang panjang ya, kurang panjang. Jadi baca sepertiga mungkin ya dari bacaan yang biasanya dibaca. Ada kasus kedua yaitu Anton dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket. Yang sebelah sini cetak ya, Pak Eko, Pak Setio, Pak Bagus, Pak Is, cetak. Anton dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlihat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anton dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu guru priket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kesalahan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Akhirnya Dino mengangguk dan tanda menyetujui dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua laki-laki tersebut Dino dan Anto saat jam pulang. Mereka sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Pertanyaan yang panjang hanya satu jawaban, hanya satu pertanyaan saja ya. Posisi kontrol apa yang sedang dipraktikkan oleh kepala sekolah yaitu Ibu Suti? Manajer. Manajer. Ye, semakin paham semakin jelas ya Bapak Ibu. Semakin siap ternyata semakin bersemangat, malah lebih fokus. Oke. Yuk, sudah masuk ke materi pembelajaran 6. Latih ketawa. Oke, masuk ke keyakinan kelas Bapak Ibu. Nah ini yang menjadi aksi nyata juga yang saya terapkan Bapak Ibu di setiap kelas yang saya ajar. Saya mengajar di kelas 11 dan kelas 12. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan di kelas semua kelas 11 dan kelas 12 pasti ada tempelan di dinding. Kecuali kalau di kelas 12 di kelas 1 itu karena kebetulan adanya kaca, saya tambah di kaca. Kalau Bapak Ibu amati yang mengajar di sana ada tempelan yang namanya keyakinan kelas. Seperti halnya di kelas ini, di balik layar ini kalau Bapak Ibu bisa melihat di situ ada keyakinan kelas 12 di Pak 2. Apa itu keyakinan kelas? Kita nanti akan bahas satu-satu. Yuk, ini ada pertanyaan tematik. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Yang pertama, ada pertanyaan ini. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan seatbelt ketika mengendarai mobil? Kenapa? Kita harus memakai seatbelt ketika naik mobil. Kenapa? Kenapa? Tidak ditilang polisi, apalagi biar aman tadi ya, selamat mungkin bisa ya. Oke, yang kedua, mengapa kita harus membawa sampah pada tempatnya? Biar tidak banjir dan bersih, gitu ya. Oke, rapi. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu saat mengikuti pelatihan? Biar tidak dimarahi. Oke, biar tidak ditelepon ya boleh ya tadi ya, ditelepon satu-satu. Biar cepat selesai gitu ya. Biar tidak digalain itu. Oke, nah Bapak Ibu tadi yang jawaban pertama tadi jawabannya dilaksanakan atau aman. Jawaban yang kedua yaitu supaya bersih tadi ya, nggak banjir bersih. Dan yang ketiga biar kalau tadi umur jawabannya biar tidak dimarahi.
bahas satu-satu. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama. Nilai-nilai atau nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama. Berarti kesepakatan antara kalau di kelas berarti antara murid dan guru. Kalau di sekolahan berarti semua warga sekolah. Menurut dosen 1998, suatu keyakinan kelas akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau secara intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Ini Bapak Ibu tadi pertanyaannya, kenapa harus keyakinan bukan peraturan? Karena harapannya dengan keyakinan itu akan muncul motivasi dari dalam atau motivasi intrinsik namanya. Kalau peraturan itu hanya sekedar dilakukan peraturan saja, biar tidak kena hukuman mungkin tadi, atau tadi sesuai dengan motivasi biar dapat pujian, itu masih eksternal. Yang dikatakan adalah motivasi internal atau intrinsik. Ini Bapak Ibu bisa diterapkan nanti ke di kelas Bapak Ibu yang mengajar. Saya sudah menerapkannya, saya sudah mempraktikkannya. Pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal seperti tadi ya, ada keselamatan, kesehatan, disiplin, kemudian kesehatan, ada lagi menghargai orang lain, tanggung jawab. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh warga kelas. Bedanya antara keyakinan dengan peraturan, kalau peraturan seperti tata tertib di sekolah kita kan panjang ya, dilarang memakai blablabla, tidak boleh blablabla. Sedangkan keyakinan itu singkat, pendek, menggunakan kata atau frasa saja sehingga harapannya anak lebih mengingatnya, bisa gampang mengingatnya, lebih mudah dipahami. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jangan semua warga kelas dan itu berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan cuma dapat. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi Bapak Ibu, yuk kita isi lagi kegiatan ini lagi yuk. Dari peraturan dibuat menjadi keyakinan kelas. Sama ini yang kita tahu peraturan ya Bapak Ibu ya. Iya, saya sendiri juga sebelum mengikuti program pendidikan guru penggerak, saya tahunya peraturan atau tata tertib, bukan keyakinan. Tetapi setelah saya mengikuti program ini, harus mengubah mindset dari yang peraturan menjadi keyakinan. Harapannya Bapak Ibu semuanya juga seperti itu. Jadi menggunakan kata keyakinan, bukan peraturan atau tata tertib lagi. Kita buat yuk. Dari peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, diubah menjadi keyakinan kelas. Bunyinya bagaimana? Perhatian, rapi, apa lagi? Selalu kembalikan buku ke tempatnya, kan panjang ya. Ini ciri dari kalimat peraturan. Selalu kembalikan buku pada tempatnya. Kalau dibuat menjadi keyakinan kelas menjadi bagaimana? Bagaimana? Rapi, apa lagi tadi? Yang pinjam dikembalikan. Oke, tanggung jawab mungkin bisa. Dilarang mengganggu orang lain? Dilarang mengganggu orang lain, ini masih dalam bentuk kalimat peraturan. Diubah menjadi keyakinan bagaimana? Bapak Ibu, ya kita coba. Kita coba membuat keyakinan dari diseminasi ini sehingga nanti harapannya Bapak Ibu bisa menerapkannya di kelas. Bisa langsung praktek mungkin Bapak Ibu di kelas. Dari kalimat peraturan dilarang mengganggu orang lain menjadi bagaimana untuk keyakinan? Menghormati teman atau menghormati orang lain. Ya, terima kasih Momo. Kemudian dari hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin, ya sudah mulai bisa ya. Dilarang melakukan kekerasan. Berteman dengan temannya. Berteman, apalagi? Budia, senyum sini Budia. Mengantuk. Sayangi, saling menyayangi, oke. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan, bergantian atau menunggu giliran. Antri, oke. Gunakan masker. Kesehatan, jangan berlari di kelas atau koridor. Keamanan, sudah mulai. Kita cek, yuk. Jawabannya selalu menggunakan buku ke tempatnya, tanggung jawab. Tapi juga bisa, ya, perhatian bisa. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain.
Kesehatan, jangan berlari di kelas atau koridor juga menjadi catatan atau apa. Nah ini Bapak Ibu, keyakinan kelas ini lebih pendek, lebih singkat. Harapannya anak atau murid bisa gampang untuk mengingatnya atau menghafalnya. Kita bisa terapkan di kelas. Di sini Bapak Ibu, kalau yang saya sebelah kiri bisa melihat ya, ini keyakinan kelas 12 IPA 2. Ada tanggung jawab, ada tanggung jawab, religius, sopan santun, disiplin, menghargai orang lain, ramah, menjaga kebersihan, rapi, no make up. Mungkin kelas ini banyak yang bermake up sehingga untuk anak laki-lakinya rasa tidak nyaman. Kita lanjut. Nah, ini Bapak Ibu yang sudah saya lakukan. Aksi nyata saya di kelas dalam pembuatan keyakinan kelas saya. Di setiap kelas, Bapak Ibu, ketika awal pembelajaran dulu, ketika Januari awal masuk pembelajaran pertama, pertemuan pertama, saya gunakan untuk membuat keyakinan kelas. Setiap kelas saya gunakan seperti itu. Yang pertama Bapak Ibu bisa lihat, yaitu yang dilakukan step pertama dalam pembuatan keyakinan kelas. Harapannya nanti Bapak Ibu juga bisa mempraktekkan ya untuk kelas yang diajar. Yang pertama saya menjelaskan dulu apa itu keyakinan kelas. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan, bahwa keyakinan kelas itu adalah apa nih? Pergeseran dari peraturan jadi keyakinan. Kalau peraturan tadi bisa dijelaskan nanti, peraturan itu sepihak. Misalnya dari guru saja yang membuat peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas melalui kesepakatan, melalui konsensus. Jadi ada diskusi, curah pendapat. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, setelah saya menjelaskan, saya membagi kertas. Kertas saya potong-potong sesuai dengan jumlah grup, jumlah kelompok. Kalau jumlahnya 36, satu kelas biasanya saya bagi menjadi 6 kelompok. Satu kelompoknya terdiri dari 6 orang. Kemudian saya siapkan 6 potongan kertas. Saya bagi satu kelompok satu kertas. Kemudian dalam kelompok tersebut anak-anak berdiskusi. Mereka menginginkan kelas mereka seperti apa? Kelas ideal yang mereka harapkan itu seperti apa? Ini berdiskusi tadi. Jawaban anak-anak, jawaban murid itu pasti pertama panjang-panjang Bapak Ibu. Dilarang membuang sampah sembarangan, tidak boleh datang terlambat, tidak boleh bermain game, tidak boleh berbicara sendiri. Kebanyakan seperti itu jawabannya. Tidak apa-apa, biarkan mereka menulis apa saja yang ada di pikiran mereka, harapan mereka untuk kelas mereka, biarkan saja biar tertulis semuanya. Nah ini banyaknya Bapak Ibu, mereka berdiskusi menginginkan kelas seperti apa yang mereka inginkan. Setelah itu dari kertas-kertas yang sudah ditulis berisi pendapat mereka masing-masing, saya kumpulkan Bapak Ibu di sini. Kalau kita lihat, mohon maaf dekat, begitu jelas nih. Nah ini ada nobly, toleransi, dan banyak sekali di sini. Tiap-tiap kelompok sudah mengemukakan pendapat mereka secara tertulis. Setelah menulis di kertas, kemudian saya minta mereka perwakilan setiap grup untuk maju ke depan, menuliskan apa yang sudah mereka tulis di kertas untuk ditulis di papan tulis. Kelompok 1 menulis bagaimana, kedua apa dan selanjutnya. Kemudian saya di sini mengelompokkan Bapak Ibu. Anak-anak pasti menulisnya masih panjang-panjang tadi, seperti kita bantu mereka untuk mengubah kalimat peraturan menjadi keyakinan kelas. Seperti tadi yang sudah Bapak Ibu kerjakan tadi nih, yang kita jawab bersama. Misalnya jaga kebersihan atau apa namanya, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Anak akan menulis seperti itu dan kita bantu untuk mengubahnya menjadi keyakinan, kalimat keyakinan yaitu menjaga kebersihan atau kebersihan gitu ya. Terus kemudian ada anak yang menulis misalnya tidak boleh datang terlambat. Itu berarti masuk dalam kategori disiplin. Kemudian tidak boleh mengeluarkan baju. Di situ juga masuk disiplin atau rapi. Ini saya bersama murid membuat pengelompokan. Jadi kalimat-kalimat panjang yang ditulis anak-anak, ditulis murid, kelompokkan lagi dan dibuat menjadi kalimat
kelas berapa? 12 MIPA 2 nih, kelas 12 MIPA 2 ya, nggak bisa. Keyakinan kelas 12 MIPA 2. Nah, setelah disepakati bersama, tetap ditulis di kertas-kertas, kemudian ditempelkan di kertas pelangi dan ditempel di tempat yang bisa dilihat oleh semua warga kelas. Di situ Bapak Ibu. Setelah dibuat Bapak Ibu, anak juga saya minta untuk membuat kesepakatan dengan cara menandatangani. Jadi ada tanda tangan semua warga kelas. Di situ menunjukkan bahwa itu sudah disepakati dan wajib dilaksanakan atau dipatuhi. Begitu ya Bapak Ibu? Ini tanda tangan semuanya. Nah setelah itu baru ditempel. Sebenarnya ini dulu. Ada kelas lain yang sebelum ditempel kita tuh foto dulu. Oke, kita foto dulu sebelum ditempel. Nih foto baru-baru. Ini tadi kelas yang kaca itu kelas 12 IPS 1. Kemudian yang ini keyakinan kelas 12 IPS 2. Ini keyakinan kelas 12 IPS 1 sama dengan ini. Semuanya Bapak Ibu dari kelas 11 sampai dengan kelas 12 saya buat keyakinan kelas. Kalau Bapak Ibu ngajar bisa dilihat itu contohnya, bisa Bapak Ibu praktekkan. Enak Bapak Ibu kalau sudah membuat keyakinan kelas, jadi anak akan tahu sendiri. Tadi ketika anak belum pulang, berpapasan dengan saya, anak kecilnya keluar. Ketika saya melihat, saya jalan sudah cepet-cepet banyak dimasukkan. Karena dia tahu, saya selalu menanyakan keyakinan kelasnya apa sebelum belajar. Nah, ini Bapak Ibu lanjutnya. Keyakinan kelas 11 MIPA 1. 1. Menjaga kebersihan kelas. 2. Disiplin. 3. Menghargai orang lain. 4. Sopan. 5. Jujur. 6. Rawat. Kalau kalimatnya pendek, anak akan gampang menghafalnya, Bapak Ibu ya. Anak akan gampang menghafalnya, kemudian mudah dipahami. Dan ini, alhamdulillah Bapak Ibu, ada perubahan pastinya. Kita nggak perlu lagi ketika anak main HP, nggak perlu marah-marah di kelas. Tanyakan saja, misalnya di kelas saya tidur ya, yang biasanya anak saya itu kelas 11 MIPA 1 tidur, gitu aja kan. Anaknya main HP, saya bilang, kok tidur pas mau tidur? Dia sudah, ya bu, langsung memasukkan HP. Itu aja, nggak perlu sampai, ya, bu guru sudah menjelaskan kok masih main HP sendiri. Harusnya nggak begitu, nggak perlu kita sampai mengeluarkan energi yang seperti itu ya. Oke, lanjut Bapak Ibu. Nah ini, ada video singkat Bapak Ibu. Bisa dilihat ini sudah rapi ya. Ini hari Selasa, ini jadwal hari Selasa saya Bapak Ibu. Saya biasanya dari kelas 11 MIPA 2 langsung jam ke 7.8 di 11 MIPA 2, lanjut jam 9.10-nya di 11 MIPA 1. Jadi saya tidak kembali ke ruang guru, biasanya saya langsung, dan itu saya bisa mengambil videonya. Saya lihat anak saya di 11 MIPA 1, saya video, memang sengaja saya video. Ini penerapannya Bapak Ibu. Alhamdulillah mereka sudah mulai melaksanakannya. Jadi mereka tidak tahu kalau saya video, saya lihat dari kaca, video saya ambil dari luar kelas, mereka sudah siap. Mereka sudah siap di mejanya, di kursinya masing-masing. Kemudian saya lihat kelasnya juga sudah bersih. Begitu Bapak Ibu. Dan ini pertemuan ke berapa? Ketiga mungkin ya. Sebelumnya mungkin anak masih perlu diingatkan lagi. Students, before we go to our material today, please read, or if you had memorized the class units of 11 Science 2, let's say it together. What is our class unit? Yang pertama. Nah Bapak Ibu, jadi sebelum mulai pembelajaran, kita biasanya setelah mengecek kehadiran murid, saya meminta anak untuk selalu membaca keyakinan kelas. Harapannya anak akan semakin ingat dengan keyakinan kelasnya. Saya minta mereka untuk selalu membaca, dan tidak apa mereka langsung hafal. Jadi tahu anak-anak enak Bapak Ibu, kalau kita sudah menerapkan keyakinan kelas, ada perubahan yang enak. Coba saja nanti Bapak Ibu bisa mempraktekkan. Terima kasih kalian sudah menjalankan keyakinan kelas kita, sudah melaksanakan, kelasnya sudah bersih. Saya lihat juga sudah tidak ada sampah sebelum saya datang ke sini ya, pastinya ya. Kemudian yang kedua, bagi orang lain saya lihat nanti ketika pembelajaran kalian
anaknya bos ya, Mas Yuda. Lumayan spesial ya Bu ya, spesial sekali. Ketika saya bertanya seperti itu, siapa yang mau jadi testimoninya Bu Novi? Dia langsung jawab, saya Bu, saya cerita ada perubahan bagus. Benar, dia itu sudah merapikan bajunya ketika saya datang. Kalau dalam Bapak Ibu yang lainnya, semoga juga mengibas pelajaran yang lainnya. Ini kita langsung saja, jadi sama tadi, sama. Jadi intinya mereka senang melakukannya. Nah, langsung ke materi pembelajaran ke-7, artinya terakhir Bapak Ibu, dia sudah senyum bahagia. Oke, pembelajaran yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Mohon maaf Bapak Ibu, masih meminta waktunya sebentar lagi. Sebentar lagi saja. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dosen 2004. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini segitiga restitusi, Bapak Ibu, nanti kita akan masuk ke sini. Apa itu segitiga restitusi? Apa Bapak Ibu sudah pernah mendengarnya sebelumnya? Ada yang sudah mendengar? Belum ya? Saya juga baru Bapak Ibu, masih baru. Dan ini Bapak Ibu, materi disiplin positif juga ada di PMM, platform Merdeka Mengajar. Kalau Bapak Ibu aktif membukanya, di situ ada Bapak Ibu di topik itu bawah
sebenarnya di luar sini. Yang pertama, Akmal Dama adalah murid kelas 11 MIPA 1. Ketika pembelajaran bahasa Inggris dengan saya sendiri, dia tertidur di kelas karena malamnya dia tidur sampai jam 2 malam. Akhirnya dia merasa ngantuk di kelas. Ini videonya Bapak Ibu. Okay, students, what did we learn for class meeting? Who still remember? Barara? Yes? Dialogue of suggestion. So I hope you still remember the expression of asking and giving suggestion. Nah ini Mas Akmal kenapa ini kok tidur? Mas Akmal? Mas Akmal? Ini Bapak Ibu, jadi tertidur di kelas. Ini banyak ya ditemukan di sini. Ya, kita tidak perlu memarahinya, kita tidak boleh langsung memarahinya. Kita tanya dulu. Kita minta itu, kita panggil dulu di ruangan khusus, bisa mengetahui permasalahan apa. Ini Bapak Ibu, saya minta anak tersebut menemui saya di UKS itu. Di situ pertama saya bilang begini, Mas Akmal tahu kenapa ibu panggil ke sini? Dia pasti akan jawab, dia tahu, tapi saya tidur di kelas. Ya Mas Akmal, ibu tidak akan menyalahkan kamu. Ibu juga pernah kok tidur di kelas kalau ngantuk, gitu kan? Nah di sini ada tahap menstabilkan identitas. Anak sudah salah kalau kita memarahinya, anak akan cenderung menyalahkan diri sendiri. Aku mau menerima saran, bahkan anak tidak bisa mencari solusi atas permasalahannya. Di sini kita memerlukan validasi, menstabilkan identitas untuk menggeser supaya tidak menjadi identitas gagal, sehingga menjadi identitas yang berhasil atau sukses. Kemudian pada tahapan validasi tidak ada masalah, itu mengajukan pertanyaan. Alasannya apa sih kalau kamu tidur? Mas Akmal menjawab, saya main game Bu sampai malam jam 2. Kemudian di tahap menanyakan keyakinan dari Mas Akmal, masih ingat keyakinan Mas kita? Iya Bu. Apa? Menghargai orang lain. Dia dalam menghargai orang lain itu apa? Tidak tidur di kelas Bu, main HP, ngobrol sendiri. Ya Mas Akmal tahu ya. Mas Akmal menghargai keyakinan kita? Iya Bu. Terus saya bilang lagi, Mas Akmal mau memperbaikinya? Iya Bu, saya mau memperbaikinya. Kapan? Oh ya malam Bu, saya nggak tidur malam lagi biar besok bisa bangun pagi, nggak terlambat, nggak ngantuk, nggak tidur di kelas. Oke Mas Akmal, nah, itu kan enak ya Bapak Ibu ya. Itu ya Mas Akmal, jadi nggak mau marah. Ini satu saja nih Bapak Ibu. Jadi dulu ketika ada anak make up tebal, saya ambil. Kalau ini di ruang TU, saya minta dia untuk datang, kemudian saya tanya alasannya kok sampai make up tebal. Dia bilang karena dia mulai tertarik dengan temannya, biar lirik, katanya itu dari diperhatikan. Nah terus saya bertanya lagi, terusnya bagaimana? Seperti itu ya. Oke Bu, kita sudah masuk ke refleksi. Apa yang bisa kita pelajari dari kegiatan hari ini? Tandanya sudah selesai karena sudah sampai di refleksi. Apa yang kita pelajari dari pembelajaran hari ini Bapak Ibu? Jadi hebat, bisa apa lagi? Apa lagi Bapak Ibu? Sisi kanan, sisi kiri, tengah, di tengah bisa sudah. Kanan, kiri. Apa yang bisa kita pelajari dari kegiatan hari ini? Bagus, bisa bagus. Tidak marah-marah, Bulfi. Terima kasih. Yang sebelah kiri, apa yang bisa kita pelajari dari kegiatan hari ini? Sebutkan manajer, oke, alhamdulillah ingat ya Bu ya. Insya Allah nanti bisa menerapkannya ya Bu. Ya, sip. Oke, thank you very much for watching. Iya, terima kasih Bu Novita Maulida. Tepuk tangannya yang meriah untuk Bu Novita Maulida sekali lagi, Bapak Ibu. Iya, kita beri waktu Bu Novita Maulida untuk bernafas. Tadi tahan nafas terus ya Bu. Ternyata Bu Novita langsung karena tahan nafas. Bapak Ibu sudah lapar? Sama kayak saya. Tapi ternyata kita masih ada satu sesi lagi, yaitu sesi tanya jawab. Itu akan kita buka
Jangan pakai window. Oke, silakan kepada Bapak Adi Setiawan dulu. Bisa maju ke depan Pak. Biar teman-teman tambah semangat ini. Oke, terima kasih. Pertanyaan cuma satu. Bedanya keyakinan kelas sama kotak belajar. Oke, bedanya keyakinan kelas dan kontrak belajar. Pak Destriawan, selama ini yang sudah dilakukan keyakinan kelas atau kontrak belajar? Kontrak belajar. Biasanya Pak Des apa aja kegiatannya dengan memberikan kegiatan kontrak belajar itu? Ya, tugasnya diselesaikan apa seperti Tugas ya. Kontrak belajar yang namanya kontrak belajar itu kan apa ya? Perjanjian ya. Kontrak itu berkaitan dengan perjanjian. Jadi apa yang akan kita lakukan, kita jalankan di situ. Tapi lebih pada pembelajarannya. Misalnya nih, Pak Des, benar apa dalam satu semester ini kita akan mengadakan beberapa kali ulangan. Kemudian penilaiannya diambil dari apa saja. Kemudian kehadirannya berapa persen. Seperti itu, Pak Des? Ya, itu berarti lebih ke pembelajaran. Kalau keyakinan kelas itu lebih ke karakter, Pak Des. Lebih pembentukan karakter. Jadi harapannya dengan membuat keyakinan kelas, anak akan membentuk karakter yang baik sehingga terwujud disiplin positif. Disiplin positif akan membentuk menjadi budaya positif. Jadi keyakinan kelas kesepakatan yang membentuk karakter baik, Pak Des. Gimana Pak Des? Sudah puas menjawabnya? Terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus Pak Des. Terima kasih atas keputusannya. Kita mau lihat selanjutnya paparan pertanyaan yang kedua dari Bapak Ahmad Mu'arif. Seperti yang sudah senyum terus ini. Maju Pak. Pak Mu'arif maju. Misalnya ini ada kasus di mana ada siswa yang tidak hormat kepada sang putri. Kemudian anak tersebut itu diminta untuk maju ke depan. Apakah langkah tersebut itu sudah tepat atau belum? Suruh hormat. Kemudian berkaitan dengan teori restitusi. Nah itu kira-kira penyelesaiannya seperti apa? Kalau menggunakan teori restitusi apa? Iya, terima kasih Pak Mu'arif atas pertanyaan. Iya, terima kasih. Bisa langsung dijawab. Iya, terima kasih Pak Mu'arif, pertanyaan yang kontekstual sekali ya Pak Mu'arif, dan baru saja kita alami kemarin, masih hangat-hangatnya kemarin hari Senin ketika kita melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin, dan ada kasus anak tidak hormat bendera, ya. Dan saat itu juga diminta untuk maju ke depan untuk hormat bendera sampai upacara selesai di depan teman-temannya. Kemudian dikaitkan dengan segitiga restitusi tadi. Pertanyaannya, bagaimana menerapkan segitiga restitusi untuk kasus tersebut di Pak Mu'arif? Begitu, ya. Saya tanya dulu Bapak Ibu, kira-kira itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman, karena apa Bapak Ibu? Tidak dikasih tahu dulu. Kemudian relevan ya Bapak Ibu? Harusnya relevan, tapi bagaimana? Memalukan anak tersebut, dampaknya bagaimana? Iya, jangka panjang pastinya. Dia anak akan rasa malu, akan rasa minder, ya kan? Nah, kemudian kalau dimasukkan ke dalam segitiga restitusi Bapak Ibu selanjutnya, kalau sesuai dengan teori segitiga restitusi, yang pertama kita panggil anak tersebut. Kemarin sepertinya sudah dipanggil dan menghadap Pak Guru BKN untuk teman-teman sendiri. Iya. Nah, itu sudah betul Bapak Ibu. Pertama dipanggil. Jadi tidak langsung seketika diberikan hukuman di situ karena bisa memperlakukan anak akan merasa malu di situ. Dipanggil di ruangan khusus. Yang pertama tadi kita masuk ke konstabilitas.
Yang kedua, saya diperhatikan, kan macam-macam jawabannya kalau sesuai dengan kebutuhan dasar manusia. Nah, kita sebagai guru harus tahu alasan anak itu, kita harus tahu. Jadi kita tidak akan salah memberikan treatment, kita tidak akan salah memberikan perlakuan terhadap anak tersebut. Nah, masuk ke step yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Ini kita tanyakan. Kadang-kadang kita sebagai manajer, Bapak Ibu, jadi kita kembalikan lagi. Mas, kamu tahu kan keyakinan kelas kita atau keyakinan sekolah kita, kalau sudah melingkup sekolah, keyakinan sekolah kita itu seperti apa? Iya Pak, dia akan menjawab seperti itu. Iya Pak. Nah apa? Dia akan menjawab dengan sendirinya. Nah terus bagaimana? Kamu tahu kamu salah, terus solusinya apa? Kapan kamu mulai melakukan perbaikan atas nama kamu? Dia akan menjawab, ya Pak, mulai Senin depan saya tidak akan melakukan hal itu lagi. Saya akan hormat ketika bendera mulai dikibarkan. Saya akan hormat Pak. Oke, baik. Nah seperti itu. Nah, jadi kita pertama memberikan menstabilkan identitas diri, kemudian langkah selanjutnya. Begitu ya, kita dalam posisi manajer dari belakang. Ada lagi Bapak Ibu, cukup ya? Sudah dua pertanyaan. Bapak Ibu, terima kasih sekali waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Novita Maulida. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab ini, tepuk tangan sekali lagi untuk Bu Novita Maulida. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab ini berarti berakhir pula kegiatan diseminasi penanaman dan pengalaman penerapan budaya positif kita pada kesempatan hari ini. Terima kasih Bu Novita Maulida. Kita sudah diingatkan kembali tentang tujuan pendidikan, tentang paparan dari Bu Novita Maulida tentang 7 konsep budaya positif beserta bedah kasus dan implementasinya dalam kegiatan belajar mengajar. Serangkaian acara pada kesempatan hari ini sudah kita laksanakan. Saya sebagai pembawa acara sekaligus moderator, mohon maaf apabila ada kekurangan saya dalam membawa acara ini dan memandu acara ini. Maka diseminasi budaya positif ini akan kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat, disoal, makan dan sholat. Untuk sesi yang kedua dimohon kehadirannya dengan penuh semangat. Ya. Jam berapa Bumul? Ya.